poin berikutnya adalah setelah kita memahami bagaimana prosedur kita untuk menangani manajemen cyber threat tadi. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana kita melakukan identifikasi terhadap apa saja yang punya potensi untuk menyerang, tanda kutip ya. Nah, dalam konteks ini sebenarnya di dunia cyber itu ada dua, jadi yang paling penting ya. Jadi yang pertama adalah mengidentifikasi jenis serangan, yang kedua adalah mengklasifikasi yang nanti diperlukan untuk prediksi kemunculan berikutnya terhadap serangan itu. Nah, ada yang common yang sudah sering dibahas di banyak tempat dan juga sudah sering terjadi dan kemudian juga itu menjadi concern dari banyak pihak ya untuk di handling itu seperti yang saya tampilkan di slide ini. Jadi ada beberapa jenis serangan sebenarnya yang ada di dunia cyber ya. Kemudian ini contohnya dan kemudian juga ada probability atau identifikasi kemunculan berikutnya itu seberapa tinggi begitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini jenis serangan itu ada yang namanya persistent atau malware ya, dormant malware. Contohnya ya seperti ransomware ya, pernah ini masih cukup kencang ya, tapi kencang sekitar 1-2 tahun yang lalu ini menjalar di banyak tempat ya. Ransomware WannaCry ini, kemudian nanti juga ada yang ini Petya dan NotPetya ini juga terkenal. Ini cukup dominan waktu itu dan probability-nya high. Nah, ini juga berbahaya. Tipe serangannya ini cukup menarik karena dia mengakuisisi kemampuan sistem bekerja. Jadi begitu dia sudah terinfeksi atau masuk dalam lingkungan sistem informasi tertentu, maka sistem informasinya itu bukan tidak bisa jalan, tapi yang di take over adalah infrastrukturnya. Jadi servernya tidak bisa diakses, kemudian seperti terkunci dan seterusnya. Nah, ini juga menjadi menarik ya. Jadi dia menyerangnya bukan dalam konteks itu merusak dalam artian sistemnya jadi hancur begitu, tetapi lebih ke arah infrastrukturnya yang diserang. Ini menjadi menarik. Kemudian ada juga yang sifatnya data wiping atau data destruction. Nah, ini memang tujuan utamanya adalah untuk merusak integriti data atau data integritas dari sistem. Sehingga nanti kita pengelola sistem informasi jadi kesulitan untuk memulihkan karena kita datanya diporak-porandakan gitu ya. Jadi contohnya ini ada Simon Worm, varians, kemudian Petya dan NotPetya. Nah, ini juga probability-nya cukup tinggi ya. Nah, apalagi kalau kita declare kita punya banyak data, maka hati-hati. Ini biasanya jadi data wiping dan data destruction. Ini terjadi beberapa saat lalu, satu atau dua ya, saya lupa, itu di platform e-commerce besar Indonesia itu mengalami hal yang serupa, data breach ya. Datanya bisa diakses di deep web gitu ya, dan kemudian nanti bisa dimunculkan. Nah, ini akan sangat bahaya sekali. Nah, kemudian yang kedua data logging. Nah, data logging ini berbeda dengan data destruction atau data wiping. Kalau ini ngerusak data, kalau data logging datanya dicuri kemudian di log ya. Biasanya ini kayak pemerasan. Jadi nanti kalau datanya udah saya ambil alih, di sana hilang, saya log. Kalau mau lagi ya harus bayar mahal. Jadi salah satu yang cukup fenomenal nih, CryptoLocker ini. Ini juga sama nih, ransom WannaCry juga melakukan yang sama. Jadi kalau dia udah logging, kalau kita mau dinormalkan, kita harus bayar tertentu lah. Jadi mereka sebenarnya pemerasan ya, jadi semacam itu. Nah, ini juga high sangat tinggi. Karena ini modus di 3 jenis attack ini cukup tinggi ya. Jadi modusnya seperti itu semua. Nah, sehingga kalau dari sini kita jadi mengetahui behavior-nya. Nah, kalau kita udah tahu behavior-nya, hopefully kita jadi tahu nih bagaimana cara kita mengantisipasinya. Harusnya begitu. Nah, kemudian juga ada yang namanya insider attack. Nah, insider attack ini memang serangan yang muncul dari dalam. Nah, mungkin pegawai atau tim itu tidak sadar ketika dia misalnya tukar menukar hard disk atau flash disk begitu, kemudian ditancapkan di laptop atau tempat kita bekerja, dan kemudian dari situ malah memunculkan breach ya, bisa data expose dan seterusnya. Ini juga sering terjadi. Nah, ini harus hati-hati, ada backdoor di belakangnya. Kemudian ada backup dan compromise, ini juga mirip. Biasanya ini
Misalnya kayak antar sistem itu ada jalur untuk komunikasi saling update, nah itu biasa di intercept dari situ gitu ya. Jadi ini juga salah satu bentuk yang cukup increase-nya cukup tinggi. Kemudian ada air gap bypass, nah ini fenomenal juga, ini Stuxnet ya, jadi dia menghijack dari traffic jaringan yang lalu lalang di internet, nah kemudian nanti dia melalui itu baru masuk ke dalam infrastruktur yang akan diserang. Nah ini cukup berbahaya juga ya. Kemudian ada data pencurian data, ya semacam skimmer, kemudian mencuri identitas, ya mengcopy data dari ektp, ya, itu sama, jadi semacam itu. Nah ini hanya murni pada datanya. Nah ini contoh-contoh kita harus ini intinya adalah pada poin ini kita harus sangat prepare seorang auditor, seorang cyber security engineer itu harus sudah terpapar ya tanda kutip dari bahasa saya itu untuk sudah mengetahui lah behavior dari serangan-serangan yang muncul begitu sehingga nanti kalau kita udah behaviornya udah tahu kita jadi tidak kaget dan kita jadi tahu apa yang harus dikerjakan. Nah ini menjadi penting ya karena challenge-nya jadi cukup banyak dan ini tiap hari tambah terus gitu ya dan berubah-ubah. Behaviornya juga mulai variannya banyak, tapi secara umum jenis serangannya sama, tetapi cara bermainnya atau cara behaviornya berubah-ubah. Nah ini menjadi sangat sangat penting untuk dipahami. Sehingga teknologi untuk mendukung ini sangat penting ya. Jadi kita butuh teknologi semacam blockchain, kemudian AI, tapi yang bermain di level data security untuk mengidentifikasi jenis-jenis serangan ini. Jadi misalnya pakai machine learning, deep learning, nah itu nanti bisa melakukan hal yang serupa. Nah kemudian berikutnya adalah kita harus tahu bahwa ternyata di cyber security semacam ini itu ada juga framework khusus ya untuk bagaimana handling situasi atau mengelola situasi cyber threat ya. Nah, ini sebenarnya mengembangkan dari tahapan general yang tadi, yang 4 ini ya. Itu kemudian diubah atau bukan dikembangkan lagi menjadi lebih cepat, lebih banyak dalam artian agar lebih responsif. Nah, jadi di sini ada identify, ini proses untuk mengidentifikasi serangan. Di dalamnya sama sebenarnya dengan yang ada di plan and design ya. Nah, ini sama. Jadi kemudian ada yang namanya protect ya. Jadi konsepnya kalau tadi langsung isolate, kalau ini protect dulu gitu. Jadi paradigmanya memang kalau di cyber recovery framework ini gimana caranya agar orientasinya itu oke kita terserang tapi segera mungkin kita harus recover dengan cepat begitu mudahnya. Jadi ini ada protect ya, kemudian ini ada detect ya, ini juga tadi sudah ada. Kemudian ada respon, dan terakhir ini tambahnya satu lagi yaitu recover. Jadi proses recover ini ditambahkan serta lebih spesifik karena memang setelah respon kita harus melakukan recovery. Nah ini biasanya recovery planningnya harus ada, kemudian ada isolation and air gap, kemudian ada fault security analytics ya, dan kemudian recovery management. Nah ini menjadi sangat penting untuk dipahami bahwa framework ini memang dibuat untuk memudahkan kita untuk mengetahui what the next step ketika terjadi situasi tertentu, apa yang harus kita ambil langkah strategisnya. Jangan sampai nanti kita tidak tahu ya apa yang harus dilakukan. Nah, seorang information system auditor itu penting sekali untuk mengetahui framework semacam ini ya. Jadi kita jadi orang yang tidak panik ketika terjadi threat. Kita jadi orang pertama yang tahu apa yang harus dilakukan berikutnya ketika terjadi serangan. Nah, konsepnya semacam itu. Nah, sehingga harus tahu benar nih beberapa jenis treatment untuk melakukan itu ya. Nah, kemudian ada beberapa ini ya di recovery itu ada beberapa parameter penting lah gitu yang harus kita perhatikan benar. Kita tidak serta-merta langsung melakukan proses recovery ya, tetapi kita harus melakukannya itu dengan penuh tadi menjaga kualitas dan juga mencoba untuk persisten dengan waktu dan segala macam. Maka di sini kita bisa lihat ini ada beberapa hal yang harus dipahami ya. Jadi sorry. Yang pertama adalah ada beberapa kategori, ada namanya recovery time. Nah, ini adalah
Kalau recovery time ini adalah waktu kita, seberapa cepat ya waktu dibutuhkan untuk melakukan recovery ke sisi normal. Ini jadi pertaruhan. Jadi seorang information system auditor nanti akan fokus benar di salah satunya di recovery time ini. Nah, bagaimana kita bisa enhance kemampuan dari information system itu untuk recover secepat mungkin. Makanya di sini ada beberapa jenis quality of service yang dipakai ya. Jadi kalau yang tradisional itu biasanya as short as possible, ya, secepat mungkin gitu. Tapi kalau di cyber recovery agak lain. Jadi kita lebih fokus pada reliable and fast recovery. Jadi nggak harus pendek, tapi yang penting reliable. Reliable itu kalau terjadi serangan lagi kita bisa recover terus begitu. Jadi nggak berdampak cukup panjang gitu ya. Nah, hal ini penting karena reliable recovery ini itu sangat kritis ya untuk menjaga agar tidak terjadi data corruption, dan karena malware itu akan selalu muncul ya, kita bisa menjadi kuat gitu ya. Seperti kita punya kemampuan berdaya tahan tubuh yang tinggi. Jadi kalau flu datang kita bisa segera sembuh, bisa segera recover dan seterusnya. Nah, kemudian juga ada recovery point. Nah, recovery point itu pada poin-poin mana atau pada titik-titik mana kita harus segera recover. Nah, jadi ini kalau yang tradisional pendekatannya continuous ya, berlanjut. Kalau di sini one day on average. Jadi di hari pertama terjadi serangan kita sudah harus, pada saat itu juga kita harus recover, tidak perlu menunggu waktu yang lama. Nah, ini diperlukan untuk analytics ya, dan juga untuk mendukung agar bisnis critical environment itu bisa tetap berjalan sempurna. Nah, jangan sampai nanti gara-gara misalnya kita ada serangan hari ini, baru recovery point-nya 2 hari lagi, udah terlambat. Bisnis kan harus jalan juga gitu ya. Jadi harus simultan. Jadi harus ada mekanisme kayak paralel gitu ya, agar kemudian tidak mengganggu proses recovery point. Nah, di recovery point ini penting banget, karena penting sekali bagi kita untuk mengetahui, karena kita jadi punya expected titik atau poin ya, kapan recovery itu harus terjadi begitu. Kemudian yang berikutnya adalah nature of disaster. Nah, ini behavior analytics dari serangan. Nah, jadi kita harus bisa mengetahui apakah itu cyber security attack-nya itu punya profile, punya behavior untuk menyerang hal-hal yang spesifik yang ada dalam infrastruktur kita, misalnya semacam itu. Atau dia general saja sebenarnya. Seperti misalnya kalau kita mendengar adanya SQL injection, nah itu flooding ya, jadi dia flooding ke query di database misalnya gitu. Nah, ya itu general saja. Tapi kalau misalnya saya sudah bisa mengubah enkripsi data segala macam, ya berarti dia sifatnya spesifik. Nah, ini sangat penting. Makin hari makin banyak serangan, dan sehingga makin behavior serangannya pun makin variatif ya. Kemudian nanti ada juga impact of disaster. Nah, ini biasanya kita harus mengubah berapa yang dimunculkan dari disaster. Ini menjadi sangat penting. Itu dari local data center kita atau sampai ke level global. Jadi pernah kejadian misalnya di satu platform cloud infrastruktur dunia itu terjadi serangan. Nah, yang terjadi itu apakah dia menyerang di satu node di klien atau memang di core engine dari cloud-nya. Jadi itu kalau di core engine di cloud-nya berarti itu akan sangat damage sekali ya, karena akan mengganggu semua layanan. Kemudian ini ada juga geographic diversity ya. Ini apakah itu terjadi lintas area, lintas infrastruktur dan lain sebagainya, terjadi juga di mana-mana. Nah, beberapa kejadian serangan itu tipikalnya memang menyerang siapa saja yang ada di dunia begitu, sehingga nggak peduli dia infrastruktur baik atau tidak, itu semuanya diserang begitu ya. Kemudian nanti juga ada logical aspiration. Ya, ini bagaimana cyber security itu nanti threat-nya ya, terutama itu atau cyber attack-nya ini bersifat destruktif. Nah, ini juga perlu dilihat seberapa destruktif dari sisi logical aspiration-nya. Kemudian data volume. Nah, ini juga menjadi penting karena nanti kita harus mengetahui apakah data volume yang menjadi sasaran dari serangan ini cukup besar apa tidak.
atau hanya menimpa pada data-data kecil, ya, semacam itu. Nah, kemudian nanti juga ada recovery proses ya. Recovery prosesnya harus bagus karena ini sebenarnya concern sangat krusialnya auditor karena kita harus memastikan bahwa kita memungkinkan kita untuk melakukan forensik, kemudian damage assessment, kemudian recovery of redistribution unaffected binaries ya, recovery of affected system segala macam itu jadi sangat sangat penting ya karena dengan kita punya catatan recovery proses itu akan memudahkan kita untuk melakukan apa yang diperlukan di masa depan untuk meningkatkan kemampuan dari sistemnya. Nah, ini menjadi sangat penting ya bagi kita untuk kemudian menjalankan proses yang ada ini. Nah, dari hal ini kita bisa lihat bahwa framework ya, framework dari cyber recovery framework ini dan didukung dengan kategori atau parameter yang harus diperhatikan itu menjadi sangat penting untuk memperkuat kualitas dari cyber security management yang kita punya. Nah, kalau di sisi yang lain, sebagai information system auditor di bidang ini, kita jadi mudah juga untuk mengetahui seberapa efektif, efisien pola manajemen cyber security yang dijalankan di perusahaan tersebut. Nah, gitu ya. Nah, ini menjadi poin penting lah untuk dipahami. Oke, silakan kalau ada